Kabupaten Barito Utara, Bapak Arjano, kami ucapkan selamat datang. Yang kami hormati Polsek Jawa Tengah, Sekcap Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pengembangan Tandak Kabupaten Barito Selatan, selamat datang Pak. Yang kami hormati seluruh pimpinan lembaga agama dan organisasi keagamaan Hindu se-Kabupaten Barito Utara, beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur atas sesungguhnya Waranugraha Ida Sang Hyang Widiwasa Raning Hatala Langit Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam gedung Tandak Benangatingang Kota Muara Enim pada saat ini dalam rangka melaksanakan Dharma Santi Nyepi tahun Barsaka 1948 dan hari ulang tahun integrasi keharingan dengan Hindu yang ke-46. Bapak Ibu yang kami hormati, jika tiba saatnya nanti, kami mohon kepada Bapak Asisten 1 agar berkenan menyampaikan sambutan pada kegiatan ini. Dan kami segenap jajaran panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian laporan ini kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan parama santi. Om Santi Santi Santi. Om Sahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ikan tongkol siripnya putih. Protokol MC, terima kasih. Baik, mohon izin Pak Dirsan, sepintas saya melihat nama beliau luar biasa, Asisten 1 Kabupaten Barito Utara, berkenan membersamai umat sedharma yang dalam rangka melaksanakan Dharma Santi Nyepi. Supaya tidak tegang, saya mohon izin berpantun. Izin Pak Dirsan dan umat, sambutannya swaha. Swaha ya. Burung tegukur, burung merpati, bersama burung dara minum teh. Sekali-kali ya, biar minum teh. Dalam hati tulus dan syukur, saya Lembaga Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang mengucapkan selamat berdharma santi untuk saudaraku sedharma di Muara Enim. Tepuk tangan. Tadi saya lihat cucu-cucu saya tegang, nyanyinya baik, pasti diancam sama Pak Guru-gurunya. Jangan sampai salah. Ya. Jadi itu juga tidak bagus. Harusnya dia rileks. Ya Pak Dirsan ya, rileks. Jadi hari ini mohon maaf dari Bapak Dr. Mujiono karena kita ada upacara Hari Kebangkitan Nasional, beliau tidak hadir. Mohon maaf kepada umat sedharma di Muara Enim, Barito Utara. Dan sebetulnya yang kita akan utus adalah putra daerah asli dari Muara Enim, dari Barito Utara, dari Paringlahung, Profesor Tiwi Etika, yang memang berkenan hadir, tetapi pas
hari ini harus menunggu proper test untuk wawancara calon rektor, Pak Asisten. Jadi kami sedang mengadakan penjaringan rektor baru. Semoga beliau dan kawan ada 3 nanti lancar bersaing dengan sehat. Maka pada hari yang berbahagia khususnya untuk saudaraku Sedarma di Muara Tewe, mohon maaf yang sebesar-besarnya sehingga saya lagi bosan melihat Pak Budi terus. Ada yang tanya, Pak Budi selalu sendiri, ibunya nggak dibawa, sekarang sudah saya bawa. Jadi ibunya saya bawa, ayo Ma ikut, nanti dikira saya mencari kesempatan ke sana kemari sendiri. Jadi ini ibunya ya, tepuk tangan, ibu sudah berkenan hati. Karena ibu sudah pensiun, jadi bisa mengikuti saya, mungkin ke tempat Pak Nono nanti juga biar kita bawa. Yang sangat saya hormati Pak Asisten, Pak Kapolsek, Pak Sekretaris Camat, saudaraku Ketua PHDI Provinsi diwakili oleh Pak Lamri, saudara saya dosen juga dari institut, juga Ketua PHDI Barito Utara yang selalu konek Pak, mengingatkan ya siap. Dan Ketua Majelis tadi pagi menelpon ada acara yang penting karena untuk sebagai penjamin ada masalah sedikit. Hari ini harus penentuan, mohon izin kepada kami juga kepada umat, disampaikan beliau sedang ada kegiatan. Juga di sini ada saudaraku Pak Aryosi, Pak Demang kita yang muda dan ganteng hadir juga. Ini tokoh-tokoh kita ya yang ada di Barito Utara. Dan Majelis Daerah, Lembaga Festival Tanda, saudara-saudaraku Majelis Resort Kecamatan yang hadir pada kesempatan ini, tentunya dalam suasana yang kemarin. Jadi saya bisik-bisik dari Pak Kapolsek tadi, katanya ramalannya kemarau panjang. Ternyata Kalimantan tidak bisa diprediksi. Ternyata betul, karena Kalimantan ini masih dalam koridor mistisnya tinggi, Pak. Jadi susah diprediksi. Makanya dalam Wasu Dewa Tumbakan ini adalah suatu tema nasional. Jadi tema nasional Wasu Dewa Tumbakan digali dari konsep-konsep luhur. Jadi untuk saudaraku Sedarma Kaharian tidak akan aneh. Karena satu bumi, satu keluarga ini di dalam panaturan konsep Hindu Kalimantan ini sudah ada. Mungkin belum dibuka-buka lembarannya, kalau ditandakan sangat indah. Saya mohon izin, saya orang Jawa, tetapi mencoba menandakan supaya nanti saya Dharma Wacana ada fondasi dari konsep yang luhur ini. Okay? Izin kalau salah nggak apa-apa karena orang Jawa. Kalau orang Dayak salah pali.
tangan dulu. Sejarah panjang. Leluhur-leluhur Nusantara mengalami, kita semua mengerti sejarah, Bapak Ibu. Bagaimana bangsa yang luhur dengan peninggalan-peninggalan yang diteliti oleh bangsa-bangsa lain. Dengan penjajahan itu banyak lontar-lontar pustaka sastra, relief suci diangkut ke Eropa. Satu sisi adalah penjajah ingin tahu betapa hebatnya Nusantara. Bahkan Aristo Santos itu memprediksi Atlantis yang hilang itu berada di Nusantara. Nusantara ini memiliki nilai luhur yang mulai terkunci, sehingga di sini berontak kita sebagai warga Nusantara ingin diakui di negaranya sendiri. Maka berkecimpung gerakan-gerakan menginginkan supaya nilai-nilai luhur Nusantara itu selamat. Suatu contoh Bali. Bali dengan nilai luhur terjaga, merembet ke Jawa, Kapitayan, Kejawen, terselubung dalam sesuatu kotak-kotak penyelamat yang sehingga sekarang berpayung hukum ke Hindu. Ada Parmalin, tempatnya Pak Girsang, Tolontang di Sulawesi, Sunda Wiwitan yang lagi digali oleh KDM, bahwa kita sebagai bangsa Nusantara harusnya memiliki jati diri Nusantara. Kita tidak tertutup kepada perkembangan zaman, keyakinan bagaimana Founding Father kita menyatakan bebas beragama, dijamin oleh undang-undang, tapi beragamalah yang berjati diri Nusantara. Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, oke. Kita berkembang bersama, sejajar bersama-sama untuk menggali nilai-nilai Nusantara yang ada. Sehingga singkat cerita, Kalimantan Tengah terjadilah integrasi yang intinya regulasi pemerintah hanya ada 6 agama. Maka silahkan mencari payung hukum di agama yang tentunya bisa cocok menaungi Kaharingan itu sendiri. Sehingga Kaharingan tahun 80 dengan SK 37 memiliki keabsahan badan keagamaan, yaitu Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. Tepuk tangan untuk tokoh-tokoh kita. Jadi di sini dikatakan perjuangan panjang betul. Karena apa? Bila Kalimantan Tengah yang terdiri dari 405 lebih suku Dayak memiliki kepercayaan tentunya yang hampir sama banyaknya, pemerintah belum siap. Belum ditambah yang Jawa, belum Sumatera, belum Sulawesi. Berapa anggaran untuk agama-agama yang paling banyak adalah di negara kita. Bapak Ibu Mas Dharma, kita bersyukur kepada tokoh-tokoh integrasi, sehingga dengan integrasi ini berkahnya untuk semua, termasuk saya Pak Girsang. Saya orang Jawa, saya dari Kejawen, akhirnya berkumpul dengan teman-teman Kaharingan, Hindu Kaharingan, diberi posisi. Karena kalau Bali dengan Dayak mesti ada celah untuk saling curiga. Jangan-jangan saya dibalikan. Tetapi dengan adanya Jawa, teman-teman Kaharingan bertanya, Pak Budi seperti Bali ya? Tidak, saya orang Jawa. Karena di Hindu itu pemahaman konsep Tuhan universal. Tuhan Ekam Sapi Prah Bahu Jawa Danti. Tuhan itu maha besar, sehingga manusia menyebutnya dengan banyak nama.
Suatu contoh bila kita ke Meratus, mereka menyebut Tuhan Ranjing Hatala itu Nening Batara. Kita di Das Barito saja, itu daerah Kapuas menyebut Ranjing Hatala Langit, Tuhan Tambing Kabanteran Bulan, Raja Tuntung Matanandau, Jata Balawang Pulau, Kanaruan Bapak Kiritan, Palu Sahur Baragantung Langit, Parapah Baratuyang Laut. Panjang sekali nama Tuhan. Naik sedikit kita di Saudara Makanyan yang Paimong Jaya Pakulowi. Sebelah berhadapan-hadapan saya mengadakan penelitian. Mereka menyebut Tuhannya Yus Tuhan Allah Ta'ala. Naik sedikit ke Murung Raya sudah Mohotara bilang Sanguma. Ke daerah barat Sang Hyang Jabata dan lain sebagainya. Betapa konsep luhur inilah yang awal digali oleh Pondok Fajar kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makruwa. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan suatu sosok kejadian sejarah yang besar tentang tahun Saka. Bagaimana peradaban India dengan 5 suku besar. Mereka berkelahi, bertengkar, siapa yang terpilih pasti balas dendam. Tetapi ada satu suku kecil yaitu Saka. Saat suku Saka terpilih, mereka merangkul semuanya bahwa kitalah saudara dari satu Tuhan. Tetapi manakala manusia sudah sempit, akhirnya mereka mengkotak-kotakkan diri. Sehingga lepaslah bahasa di dalam Hindu, Tuhan itu adalah Brahma, kita Atman. Tuhan itu maha besar makrokosmos, kita ini mikrokosmos. Maka berbalik dari tanda yang saya tandakan tadi, bahwa manusia Hindu, kita harus menyadari jati diri kita tadi, bahwa Ranjing Hatala pertama kali menciptakan alam semesta bumi ini, termasuk planet-planet yang lain. Gugusan Bima Sakti ini adalah dari satu awal, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Makanya kalau tadi waktu Dewa Kuntumbakam satu bumi, satu keluarga, maka di dalam Kaharikan lebih luas lagi. Karena di situ diciptakan 3 saudara, Raja Sangyang, Raja Sangen, Raja Bunu. Raja Bunulah awal dari keturunan manusia. Tetapi kita harus paham bahwa isi dari semesta ini adalah simbiosis mutualisme. Bila ada yang tidak harmonis, ada yang tidak sinkron, akan mengganggu yang lain. Suatu contoh Selat Hormuz. Bagaimana kita menderita, kita jadi bingung cari BBM, kita negara lain juga bingung dalam hal ekonomi gara-gara saudara kita berperang. Tapi pesan di dalam Panaturan tentunya kita angkat bahwa di dalam konsep keharingan yang namanya saudara, kita harus berpulang kembali kepada tahu yang kita manyame tunggul garing jandan laut dengan kamelo butak pulau dan julen karangan. Karena sebelum Raja Bunu, Raja Sangen, Raja Sangyang, itu ada Pajan Juri Darah yang sehingga ke-12 mengisi semesta ini. Baru nanti kita tahu apa itu tiwah. Karena ditetapkan sebagai hukum alam bahwa ada jalan fisik, ada jalan buli. Kalau umat Hindu menyebutnya Om, Pak Kimsing, AUN. Jadi kalau Gus Dur bercerita, oh, yang lebih dekat dengan Tuhan itu ya pasti saudara kita Kristen, karena menyebut Bapa, Allah Bapa lebih dekat. Tapi yang nomor 2 kayaknya sih Hindu. Jadi tokoh-tokoh Hindu dan Kristen saling memandang. Kok bisa begitu ya Gus Dur? Kenapa? Iya, kalau Hindu kan menyebut Tuhannya Om.
Kalau om kan adiknya ibu atau adiknya bapak. Gus Dur dengan lalu ceria saja memancing. Akhirnya pendeta dan pendeta Hindu datang. Kok bisa Gus Dur begitulah? Terus bagaimana yang Muslim Gus? Boro-boro dekat karena kalau manggil Tuhan itu pakai toa. Jauh sekali. Ini sosok tokoh yang luar biasa dalam merangkul minoritas begitu indah. Maka konsep di dalam Panaturan juga ada benang merah dengan keyakinan Nusantara yang lain. Makanya keyakinan Nusantara dikatakan agama leluhur. Karena konsep di Panaturan, jangan kamu capek-capek mengingat atau mempercayai Tuhan atau berbakti kepada Tuhan, tetapi yang paling sederhana, indang apang hatala ijegitan. Maksudnya Tuhan yang kelihatan itu adalah ayah dan ibumu. Maka di sini semua agama tentunya menjunjung tinggi kedua orang tua. Di dalam konsep Hindu inilah dengan Wasudewa Kutumbakam, maka kita sebagai umat Hindu paham semua saudara, saat kita mungkin fanatik kepada Tuhan tetapi lupa kepada kedua orang tua kita tercinta, maka belum apa-apa Bapak Ibu. Maka dengan ini umat Dharma tentunya di Dharma Santi Nyepi ini kita semua kepada umat Hindu Kaharingan salah satunya diberi kebebasan dalam melaksanakan Dharma Santi. Kalau Bali, Jawa itu Nyepi Maret Dharma Santi sampai April Bapak Ibu. Sudah kemarin ditutup Dharma Santi tingkat nasional di Bali. Berarti sudah tidak ada Dharma Santi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Tetapi Pak Walter SP-nya usul. Kami anak bungsu yang baru mengenal Hindu beberapa tahun, berikan kami kebebasan Dharma Santi ini sampai los, sampai Oktober Desember boleh, sampai mau Dharma Santi berikutnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Kaharingan tiada hari tanpa Dharma Santi, karena Dharma Santi dalam artian adalah silaturahmi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama di dalam ke-46 integrasinya Kaharingan ke Hindu, bukan Kaharingan harus seperti Bali, tetapi justru Kaharingan silahkan berkembang. Satu produk Kaharingan adalah Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dengan kurikulum 6 muatan lokal. Kita akan belajar bagaimana menaur, diajarkan bagaimana mengerti bahasa Tuhan, bahasa dewa, ada bahasa Sang Hyang. Nantinya kita susun bahasa Taboyan, kita bahasa daerah baru daerah Dayak Ngaju. Sudah antri orang luar negeri ingin belajar bahasa Dayak, ingin belajar bahasa Sang Hyang. Justru yang sama dengan Pak Ketua Parisade yang berasal dari Jerman, namanya juga Pak Ano. Ya, itu belajar tentang Panaturan, sehingga waktu Basir Itar Ilas itu mereka bawa ke Jerman untuk membuktikan Najah Antan. Apakah bisa? Apakah keyakinan Kaharingan ini hanya untuk Kalimantan? Ternyata bisa. Makanya di sana di Universitas Jerman ada salah satu sub untuk pendalaman tentang sastra Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita berbangga dengan adanya jati diri diperkenalkan dengan anak-anak kita, maka kita menjadi bangga bahwa kita bukan keturunan Buddha seperti yang di
gembar-gemborkan seorang yang tidak senang bahwa orang Nusantara ini orang berasal dari keturunan kerak, orang yang tidak punya kehebatan, tetapi bukti-bukti tidak bisa dibantah. Bagaimana Prambanan, bagaimana Yupa, bagaimana Borobudur. Tentunya marilah kita bangga dengan apa yang dimiliki leluhur. Kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang salah satunya yang akan mengembangkan, melestarikan dari semua naskah-naskah sastra-sastra yang kita miliki dengan selalu meneliti. Hasil penelitiannya suatu contoh, adik-adikku, anak-anakku tidak akan habis satu periode umur. Kalau tentang perkawinan Dayak, itu masih ada sekitar 400 jenis. Dari 400 suku, belum yang kelahirannya, kematiannya, itu semua jadi duit. Sehingga Ibu Tiwi Etika itu bermodalkan kearifan lokal, Bapak Ibu. Kemarin diundang ke India. Silahkan tunjukkan apakah tawur itu mampu ditunjukkan di luar Kalimantan. Saya dulu juga begitu. Saya orang Jawa karena saya merasa Hindu, terus akhirnya ritual Dayak itu saya tidak begitu, mungkin kalau saya Jawa tidak bisa. Tapi kalau teman Dayak mungkin. Yang namanya BH Sambaruan itu saya tidak berani mencoba karena nanti menjadi saya tidak srek. Akhirnya dipaksa oleh tamu, Bapak Ibu. Akhirnya tamu datang ke Tertilik, kebetulan saya juru kunci Gunung Tenggiling. Jadi datang tamu dari Bali. Pak Budi, tolong saya bersamai untuk ibadah secara Dayak. Oh maaf Pak, saya orang Jawa. Nanti saya panggilkan teman-teman yang Dayak. Ternyata waktu itu teman-teman tidak ada. Nah, akhirnya saya terpaksa. Karena tamunya bilang, kalau Tuhan Maha Tahu, Pak Budi, tentunya siapapun bisa melaksanakan. Pak Budi kan sudah lama di sini. Oh siap. Dengan keraguan, saya diajak naik puncak bukit waktu itu. Tamu kita ini saya lihat plat nomor yang dinaiki sedan nomor 1. Oh ini tamu gubernur. Tapi saya tidak mau mengoreksi, yang penting saya layani. Akhirnya saya cari teman satu yang Dayak tidak ada. Teman Bali namanya Pak Ketut Jeren, guru agama di SMA Panantiring Tenggiling. Ayo, sudah daripada saya sendiri nanti yang malu, kita dua yang menanggung malu karena tamu ini mendengar kalau sembahyangnya orang Kaharingan itu harus ada bukti BH Sambaruan. Jadi berasnya dipilih 7 oleh tamu, nanti dibungkus kain putih, baru sembahyang dibuka. Saya sangat takut, tapi saya laksanakan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orangnya segera mau membuka, nanti dulu Pak sabar, kita garuk manyan dulu. Jadi saya mikir, aduh supaya saya tidak malu, tapi duit tolong saya dibantu. Akhirnya setelah dibuka, saya yang terkejut. Beras yang dipilih 7 menjadi 11, berarti bertambah 4. Itu belum pernah saya melihat kejadian seperti itu. Akhirnya hanya satu yang saya tahu, kalau berat bertambah, ada hariten, ada nantelo, berarti apa yang menjadi harapan tamu ini akan terjadi. Itu saja saya jawab. Tetapi saya perlu pertanyaan. Akhirnya saya bawa ke Basir Herna Timbung namanya. Saya minta tahu, Pak Basir, ini kok aneh. Oh mungkin salah ngambil itu tamunya. Tidak, betul 7. Oh kalau begitu kalikan 4 itu rezekinya ya, rezekinya lebih banyak. Akhirnya saya sampaikan, Pak, asa dan harapan Bapak akan terkabul. Oh begitu, terima kasih. Tidak lama beliau menghubungi saya, terpilih menjadi gubernur Bali, namanya Pak Dewa Brata. Itu luar biasa. Baru di situ saya yakin bahwa silakan tepuk tangan ini. Baru saya yakin Kaharingan ini bukan hanya untuk orang Dayak,
Keharingan ini terbuka untuk siapapun karena satu, kita diberikan cara untuk berkomunikasi kepada Tuhan melalui berat taur. Satu, untuk melihat jawaban, yaitu behas Hambaria. Maka dengan ini Bapak Ibu Mater Dharma di Muara Dewe, jangan kita semakin kendur. Tentunya kita semakin semangat bahwa leluhur-leluhur kita luar biasa. Saya juga menghimbau kepada anak-anakku yang sudah lulus SMA, jangan cepat asal kerja. Mohon izin Pak Asisten, anak-anak kita hanya jadi pesuruh. Mereka jadi orang-orang lapangan. Tetapi yang duduk nyaman itu adalah, mohon maaf, memang pendatang seperti saya karena memiliki ilmunya. Sekarang laporan dari IKN 80% ingin putra daerah, tetapi kita tidak siap. Maka dengan ini Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang bersama majelis kita mendirikan sekolah vokasi yang sifatnya seperti pelatihan-pelatihan. Nanti anak-anak kita akan direkrut di kantor-kantor yang memerlukan. Tolong, jadi jangan tetap di zona nyaman, tinggal di daerah dan adem ayem, tetapi ayo sesuai moto, jangan ditempon petak menanak sare. Jadi ini harapannya. Kalau nanti putra-putra asli Dayak tidak mau menambah pendidikan, tidak mau untuk meningkatkan pendidikan, otomatis kita tidak bisa bersaing. Kedatangan kami di sini, saya selaku orang Jawa, mungkin Pak Girsang dari Medan, tentunya membantu. Kita siap, tetapi kesiapan harus disambut oleh kalian. Mari dengan ini sukseskan program gubernur satu kakak satu keluarga. Jadi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Pak Agustiar memberikan 150, yang terserap hanya 70. Ayo anak-anakku yang mana? 5 juta, bayar SPP-nya murah, hanya 600.000. Kampus mana yang semurah itu? Maunya kita adalah supaya kalian semangat terus untuk maju. Kita panggil di sana sudah ada IT, ada PGSD, ada hukum adat, ada pariwisata, ada ilmu komunikasi yang umum-umum sudah kita buka. Ya, jadi jangan sampai kita terlena. Mohon izin melalui Pak Bupati yang mewakili Pak Asisten, mohon nanti dibantu Bapak sehingga kami, anak-anak kami tidak lagi merasa nyaman tamat SMA, tetapi mampu menyambut program gubernur kita dengan satu kata, satu sarjana. Maka dengan itu Bapak Ibu, kembali kepada satu keluarga. Saat kita mau bahagia, tidak bisa bahagia kita sendiri. Tentunya dengan konsep Trihita Karana. Tadi saya katakan selat hormus bermasalah, maka semua menjadi bermasalah. Maka hidup ini di dalam agama Hindu hanya cukup 3 yang akan diwujudkan: santi, santi, santi. Jadi santi yang pertama adalah terwujud di dalam diri pribadi, di dalam keluarga, harmoni. Santi yang berikutnya adalah sesama kita. Bila kita bisa saling menghargai, bisa saling berbagi, bisa saling membantu, maka kita dijamin akan bahagia. Yang ketiga, kita selalu takut dikatakan animisme, dinamisme. Karena leluhur kita percaya, kenapa pohon dipelihara besar. Ternyata setelah secara akademik diteliti, oh leluhur kita konsepnya sangat luhur. Dengan keyakinan saat itu pohon-pohon dibiarkan rindang, karena itu memberikan oksigen, memberikan prana, memberikan energi untuk seluruh makhluk. Sehingga kita menjadi damai Bapak Ibu.
Tetapi kalau kita datang di tengah padang yang korban gali emas, korban penambangan liar, korban pemalakan ilegal logging, maka kita juga menjadi tidak harmoni. Alam kita menangis, Bapak Ibu. Alam kita menjerit, tetapi tidak kita mengerti. Dari satu sisi, warisan leluhur Dayak tidak boleh mengeksploitasi alam. Kita gunakan secukupnya untuk kehidupan, karena hidup itu seperti garuk sangku tadi. Garuk sangku itu ada dua rahasia, satu berbagi. Karena di dalam garuk sangku itulah PT, firman Tuhan. Makanya saat garuk sangku seperti anakku tadi, betul-betul dia menghayati. Sangsarene garu manyang kapanatan sangku tamekaraja. Jadi hal itu nanti membelah suatu filosofi satu. Kenapa ada BH Sambaruan? Kenapa ada Tisik Tambun diceritakan di situ? Karena saat kita suka berbagi, maka rezeki akan datang, Bapak Ibu. Kalau di dalam sangku itu Tisik Tambun, sisiknya tambur atau naga tidak terhitung. Saat kita masukkan emas satu biji di dalam sangku tabak raja dan sangku tabak raja itu didoakan, maka satu keping emas itu akan berkembang seperti fisiknya naga yang tidak terhitung. Itu yang belum diketahui, makanya umat Hindu Kaharingan lebih rame nyawer artis daripada berdana punya. Kalau nyawer artis tidak hitungan. Kalau sudah Amelia Santi yang datang, lupa diri. Sampai jual kita, jual emas tidak hitungan. Tetapi kenapa saat kita untuk berdana punya tidak sadar bahwa di situ akan menghasilkan sebuah kebahagiaan kesejahteraan. Yang berikutnya yang dipesankan adalah hidup kita itu seperti merantau, namwe. Jadi kita memiliki batas waktu di dalam Kali Yoga ini. Manusia diberi waktu 100 tahun, dibagi 4 namanya itu catur asrama. Jadi dari 0 sampai 25 tahun seharusnya sudah S2. Sudah S2 belajar. Setelah umur 25 tahun diberi kesempatan lagi berumah tangga. Berumah tangga hanya 25 tahun. Karena untuk produksi anak. Ya. Jadi ini diberikan untuk manusia. Yang berikutnya 50 tahun kalau nyampe. Ya. Kadang-kadang umur 50 tahun nggak sampai sudah di absen Dharma Santi, sudah tidak hadir. Ternyata kenapa? Sudah bulik lewu tata. Jadi hal ini Bapak Ibu saya ingatkan, kita hidup sementara. Lewu pinjam tingang rundung nasi nampui burung. Artinya kita itu tengoklah burung yang bebas terbang di luasnya alam, menikmati. Saat dia kepanasan mencolokkan di batang danau atau ke sungai, lihat burung kalau mandi gak lama Bapak Ibu. Kepek cepat terbang lagi. Karena beresiko. Kalau burung mandi lama-lama kepek kinan berjaya. Ya, kinan tapah. Tapahnya apa? Dunia. Jadi kita yang banyak itu adalah hayang mananya. Makanya dengan tiwah diharapkan kita bisa bulik hartana. Jadi Bapak Ibu, tentunya saya menegaskan bahwa beragama adalah sesuatu free will, kebebasan. Mau memeluk agama saja semua ajarannya bagus. Tentunya tergantung kembali kepada kita masing-masing. Marilah kita wujudkan dengan subtema bahwa Barito akan merawat kebinekaan dengan memperkokoh persaudaraan
lintas iman. Maka di sini ada saudara-saudaraku yang lain, maka kita hormati. Kita selaku umat Hindu Keharingan yang asli Kalimantan Tengah tentunya bersyukur dengan sudah integrasi, punya payung hukum, anak-anak kita menjadi maju berkembang setara dengan umat lainnya. Dan sebelum saya mengakhiri, karena di pojok sana ibu-ibu sudah rambut-rambut saya lihat. Karena ibu-ibu tidak suka yang panjang, Pak Asisten. Maunya yang sedang-sedang saja. Kalau ketemu Pak Budi, Pak Budi kalau sudah ngomong di depan melantun. Jadi hari ini di Ranguti saya merasa ya sudah jenuh ya Bapak Ibu. Tetapi sebelum saya akhiri, saya berpantun suahanya yang meriah ya. Bunga mawar, bunga melati. Harum baunya di tengah malam. Selamat pada hari ini menikmati hikmah nyepi. Tadi saya lancar ngomong sehingga tidak mengucapkan salam. Jadi salam saya, tapi selamat minggu nalate, salam saujud karene Malempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, rahayu, namo buddhaya, adil kak talino bak turamin kak saruga, besengat kajiwata. Pantun terakhir, bila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Bila umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Tepuk tangan. Akhirnya mohon maaf atas ketidaknyamanan ibu-ibu mendapatkan yang terlalu panjang, mohon maaf. Dan bapak-bapak juga gelisah kalau ketemu yang lebar-lebar. Bapak-bapak tidak suka lebar, maka ibu-ibu harus ingat diet supaya badannya tetap langsing. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata saya yang salah. Akhirnya sekali lagi saya akhiri dengan terima kasih. Om Santi Santi Om Sahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, rahayu, namo buddhaya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih demikian dan wacana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3. Selanjutnya sambutan Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris PHDI Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bapak Lamani SPD MPDH dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang sedenah. Om Swastiastu. Tabe selamat minggu nalatai, salam sujud kerendeng melempang. Bapak Ibu barangkali tadi begitu saya datang ada yang nanya-nanya kapan datang. Saya datang baru pagi tadi. Karena kebetulan kemarin sudah tugas memang 2 hari dari lembaga, dari PHDI Provinsi 2 hari, tapi saya tetap turun di kantor, akhirnya berangkat ke sini sekitar jam 9 setengah 10 malam tadi. Tidak apa-apa, sendirian. Kalau Pak Budi tadi bawa Ibu, kalau saya sendiri. Ini untuk yang kedua kali selalu sendiri.
jadi ibunya memberikan kebebasan kepada saya. Kalau Pak Budi enggak. Itu pikiran. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Asisten 1 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Barito Utara, Bapak Girsang, Pak Camat, Lurah, Dewek Tengah, Pak Kapolsek, Bapak Ketua PHDI Kabupaten Barito Utara, Ketua Lembaga Festival Tandak Tingkat Kasihkan Kabupaten Barito Utara yang kami hormati, dan yang mewakili juga dari Parsel saja, Pak ini dari Parsel, ya. Dan Bapak Ibu Ketua Majelis Resort maupun Ketua Majelis Kelompok Kabupaten Barito Utara yang berkenan hadir pada kesempatan ini, dan seluruh panitia yang saya hormati dan terima kasih, serta umat Hindu atau Hindu Ketingan yang sedama yang saya cintai. Dan di sini sudah panjang lebar tadi Pak Budi Purnomo menyampaikan Dharma Wacana terkait dengan berhubungan dengan Dharma Santi Nyepi tahun 2026 yang ke 1948. Saya juga kaget-kaget menerima undangan dari panitia pelaksanaan Dharma Santi di Kabupaten Barito Utara. Apakah ini ada rencana atau saya tidak tahu. Saya kaget-kaget kok timbul tanggal 20. Bingung saya. Kenapa tanggal 20? Karena seingat saya tanggal 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Dan jika bakal Kebangkitan Nasional itu karena ada yang namanya Gerakan Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang bergerak di bidang kebudayaan dan pendidikan. Makanya saya berheran apakah ini ada perencanaan gitu terkait dengan Dharma Santi Nyepi dan hari ulang tahun integrasi ke-46 Keharian Hidup. Luar biasa. Karena ya Dharma Wacana itu lagi Pak Budi. Tidak apa-apa, ambil ngutip-ngutip sedikit Dharma Wacana. Nah, jadi kalau kita lihat Hari Kebangkitan Nasional juga bagaimana terkait dengan Dharma Santi. Artinya kok berbarengan tanggal Kebangkitan Nasional. Nah, ini menunjukkan bahwa saya berpikir inilah barangkali tempat kita menumbuhkan diri kita, membangunkan diri kita umat sedharma. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama barangkali nanti saya mohon maaf lupa Bapak Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Tengah Pak Iwayan Suwata tidak bisa hadir bersama kita pada kesempatan hari ini. Kebetulan beliau ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau mendelegasikan kepada saya untuk mewakili untuk memberikan sambutan pada kegiatan Dharma Santi Nyepi dan HUT integrasi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan Budi Utomo tadi dengan Hari Kebangkitan Nasional, mari Hari Kebangkitan Nasional ini juga menjadi acuan bagi umat Hindu membangunkan diri. Mari kita saling rukun, damai, bersatu padu dalam membangun umat kita. Karena tanpa ada dukungan, barangkali Pak Ketua PHDI, Pak Ketua Majelis
daerah tidak bisa juga bergerak dan berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari umat. Oleh karena itu saya mohon pada umat sedharma di Kabupaten Barito Utara saling mendukung dalam berbagai hal demi kemajuan umat kita di Barito Utara. Dan juga kami mohon kepada lembaga-lembaga keagamaan Hindu di Kabupaten Barito Utara selalu bersinergi pada pemerintah dan selalu mendukung program pemerintah demi kemajuan perkembangan Kabupaten Barito Utara. Saya juga tadi mendengar semboyan dari Kabupaten Barito Utara. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah. Iya, ulang bengkang kurang, belum salah ya? Yang bulik jangan bulik ke tempat tujuan. Tapi setidaknya maksud itu kalau nggak salah pantang pulang sebelum sukses. Ya, kurang lebih itu. Nah jadi saya tertariknya kenapa? Karena ini adalah untuk memotivasi para generasi muda. Generasi muda ini belum tidak harus ya ini, tapi kalau dulu ada namanya Menteri Pemuda dan Olahraga, bukan muda lagi, tapi tetap dikatakan muda. Jadi pemikiran itulah yang dimaksudkan, pemikiran yang baik, yang bagus demi keberlangsungan hidup masyarakat kabupaten ini. Kalau kita ambil semboyan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, juga kami banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara. Tadi setelah saya mendengar laporan dari Ketua Panitia, luar biasa perhatian pemerintah dalam rangka pembinaan umat di Kabupaten Barito Utara